Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ada saya Silviatul dan teman saya Wima Saskia. Kami akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir dari mata kuliah MSDM dengan dosen pembimbing Ibu Munawarah MSI dengan judul materi Konsep MSDM Strategis. MSDM strategis memiliki makna penggunaan SDM untuk desain dan manajemen SDM dan memandang SDM sebagai sumber daya strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Juga dapat didefinisikan sebagai tautan dari SDM dengan tujuan untuk meningkatkan strategi dan kinerja bisnis, mengembangkan kultur perusahaan yang mendorong inovasi dan fleksibilitas. Pendekatan MSDM strategik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendekatan berbasis sumber daya. Sebuah tujuan fundamental dari strategi SDM berbasis sumber daya. Sebagaimana perspektif Barney, tahun 1991 adalah untuk mengembangkan kemampuan strategis, mencapai kesesuaian strategis antara sumber daya dan peluang, dan mendapatkan nilai tambah dari penyebaran sumber daya secara efektif. Yang kedua, strategic fit. Strategi SDM harus sesuai dengan strategi bisnis dan harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis, memberikan kontribusi terhadap proses perencanaan bisnis. Yang ketiga, high performance management bertujuan untuk memberikan pengaruh pada kinerja perusahaan melalui SDM, yaitu produktivitas, kualitas tingkat layanan kepada pelanggan, pertumbuhan, keuntungan, dan memberikan peningkatan nilai-nilai pada shareholder. Selanjutnya, high commitment management. Salah satu bentuk keunggulan karakter SDM adalah berhubungan dengan komitmen. Manajemen komitmen tingkat tinggi, menurut Wood, adalah bentuk pengelolaan yang ditujukan untuk memunculkan komitmen sehingga perilaku ini menjadi sebuah kesadaran dibandingkan dengan sebuah pengendalian oleh sanksi dan tekanan eksternal dari tiap individu, dan komitmen ini berhubungan dengan organisasi berdasarkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang terakhir, high involvement management. Pendekatan ini menganggap karyawan sebagai rekan dan perusahaan yang kepentingan dan usulan mereka perlu dihargai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana komunikasi antara manajer dan anggotanya dalam mengetahui harapan mereka dan bertukar informasi dalam menjalankan misi, nilai, dan tujuan organisasi. Selanjutnya ada karakter pilar dari MSDM strategik. Nah, pada karakter pilar MSDM strategik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada karakter organisasional dan karakter individu. Yang pertama, karakter organisasional. Secara umum, karakter organisasional dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama, kelompok usaha, yaitu kelompok yang menghubungkan antara kepentingan bisnis, pemasok, dan lembaga-lembaga yang terkait. Yang kedua, karakter organisasi budaya. Budaya organisasi adalah sebuah pola asumsi dasar bersama yang ditemukan dan dikembangkan yang dianggap sah dan diajarkan kepada anggota sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, dan merasa sesuatu dalam beraktivitas. Yang terakhir, karakter organisasi, struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri atas berbagai aktivitas seperti alokasi tugas, koordinasi, dan supervisi yang diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada karakter individu yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kepribadian. Terdapat beberapa tipe kepribadian, diantaranya ada extrovert dan introvert, sensing dan intuitive, thinking dan feeling, judging dan perceiving. Yang kedua ada nilai dan keyakinan. Nilai kehidupan dianggap penting karena memberikan pemahaman atas siklus, motivasi, dan perilaku seseorang. Yang ketiga ada keterampilan dan kemampuan. Yang keempat ada motivasi, dan yang terakhir ada karakter pemangku kepentingan. Kontributor strategis MSDM bagi keberhasilan organisasi. Yang pertama, SDM dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dan pelayanan yang sangat baik sehingga menjadi keunggulan kompetitif strategis. Selanjutnya,
menyelesaikan pekerjaan yang benar, bangga dalam keterampilan, pelatihan yang baik, intoleransi waktu, cacat kesalahan adalah hal yang penting untuk produksi berkualitas. Selanjutnya ada arah dari kebijakan MSDM. Yang pertama ada menyelaraskan kebutuhan karyawan dengan organisasi. Yang kedua ada manajemen puncak yang terlibat langsung pada pembuatan strategi SDM. Yang ketiga ada EEO. Dan yang keempat ada sumber daya manusia as human capital. Kesimpulannya adalah MSDM strategis dibutuhkan untuk semua organisasi untuk dapat mengatur rencana kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM secara keseluruhan demi perubahan yang diharapkan oleh perusahaan. MSDM strategis dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi yang mendorong inovasi dan kelenturan. Sekian dari presentasi kami mengenai konsep MSDM strategis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.